Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Handayani dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan atau bisa disebut dengan Financial Performance Analysis. Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan 1. Kinerja keuangan periode masa lalu. 2. Anggaran neraca dan rugi laba. 3. Rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis. Hasil perbandingan itu menunjukkan penyimpangan yang menguntungkan atau merugikan. Kemudian, penyimpangan itu dicari penyebabnya. Setelah ditemukan penyebab penyimpangan, manajemen mengadakan perbaikan dalam perencanaan dan perbaikan dalam pelaksanaan. Kegiatan perusahaan dapat disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan atau balance sheet. Laporan posisi keuangan ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Yang kedua ada laporan rugi laba atau income statement. Laporan rugi laba ini adalah laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih. Yang ketiga, laporan laba ditahan atau retained earnings statement. Laporan laba ditahan adalah keseluruhan atau sebagian laba perusahaan pada periode tertentu yang tidak dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen mereka. Dan yang keempat ada laporan sumber dan penggunaan dana, atau bisa disebut dengan cash flow statement. Laporan ini mengenai kebijakan-kebijakan di sebuah perusahaan dalam rangka memperoleh dana menggunakan dana. Perusahaan yang memiliki kinerja baik adalah perusahaan yang hasil kerjanya di atas perusahaan pesaingnya atau di atas rata-rata perusahaan sejenis. Analisis kinerja keuangan dapat disajikan dengan perhitungan sebagai berikut. 1. Analisis arus kas atau cash flow analysis. Analisis ini merupakan metode untuk memeriksa kondisi keuangan. Yang kedua ada analisis likuiditas atau liquidity analysis or working capital analysis. Analisis ini merupakan gambaran posisi uang kas dan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban utang sesuai pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Yang ketiga, analisis leverage atau leverage analysis or debt management analysis. Analisis ini adalah tingkat kemampuan dari perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban secara tetap. Yang keempat, analisis profitabilitas atau profitability analysis. Analisis ini merupakan analisis rasio keuangan yang mengukur suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan ukuran persentase. Yang kelima, analisis aktivitas atau activity analysis. Analisis ini adalah proses mengidentifikasi sejumlah ukuran-ukuran output dari operasi bisnis, seperti kegiatan, sumber daya, dan pendorong biaya lainnya, serta menentukan pengaruhnya terhadap pembuatan produk atau penyediaan layanan. Yang keenam, analisis penilaian atau valuation analysis. Analisis ini adalah proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang ketujuh, analisis pertumbuhan atau growth analysis.
Analisis ini adalah dampak arus kas dana perusahaan dari perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha. Yang kedelapan, analisis kesehatan atau healthy analysis. Analisis ini adalah hasil dari kondisi sehat atau tidak sehatnya perusahaan pada bidang keuangan selama periode penelitian yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan. Yang kesembilan, analisis sistem DuPont. Analisis ini adalah analisis yang mencakup rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk menentukan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.